yang sering untuk peternak itu tidak tahu, tapi ternyata setelah dijodohkan, jodoh, tapi ternyata tidak kunjung kawin, apalagi bertelur. Ternyata apa? Nah, ini dia. Tips yang ketiga, yaitu jangan cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lobat Mania, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, amin. Yang masih ternak, mudah-mudahan ternakannya selalu lancar, beranak pinak dan tentunya sukses. 3 tips memilih lovebird betina untuk dijadikan indukan. Nah, ini Lobat Mania dan teman-teman semua, ini saya buatkan video ini khusus untuk pemula atau yang mau belajar ternak lovebird. Bagi Lobat Mania dan teman-teman semua yang sekiranya ini tidak penting, silahkan boleh di skip. Kenapa saya buatkan video ini? Karena banyak sekali di kolom komentar yang masih sangat semangat sekali, masih banyak pertanyaan dan masih banyak yang membutuhkan persilangan mengenai indukan lovebird atau mengenai peternak lovebird. Walaupun harganya masih sangat memprihatinkan, tapi semangatnya untuk Lobat Mania dan teman-teman semua untuk peternak lovebird ini memang luar biasa. Oke, ini saya buatkan 3 tips menurut saya dan menurut pengalaman saya untuk mencari calon indukan. Itu memang sebenarnya ya sah-sah saja untuk memilih, tinggal ambil, comot, tinggal dijodohkan. Tapi yang ini saya lebih kepada mempermudah, memperlancar dan mempercepat agar calon indukan ini bisa langsung kawin. Diawali dengan jodoh, bisa kawin, terus bisa bertelur dan tentunya bisa langsung menetas. Oke, langsung saja. Apa sih 3 tips memilih lovebird betina untuk dijadikan indukan? Yang pertama, tips yang pertama yaitu usia. Nah, ini jelas tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa ditawar-menawar. Usia untuk dijadikan sebagai indukan baik jantan maupun betina itu harus dengan usia yang mapan. Usia yang mapan kalau menurut saya ini di kisaran di usia 8 bulan ke atas. Syukur-syukur bisa mencapai usia 1 tahun ke atas, itu sangat mudah untuk dijodohkan. Jadi secara birahi itu pun juga lebih mudah dikondisikan. Itu untuk yang tips pertama. Tips yang kedua, nah, tidak bisa dikurangi lagi, tidak bisa ditawar lagi, yaitu harus sehat secara fisik. Secara fisik tidak ada yang cacat, baik bentuk kakinya atau yang lainnya, atau mungkin bisa disampaikan di sini tidak pernah ngelemak, tidak pernah kena penyakit apa. Harus ditanyakan dulu saat mau membeli untuk lovebird, makanya harus secara sehat baik fisik maupun seperti untuk yang penyakit-penyakit yang lain tidak pernah mengalami seperti itu. Itu untuk tips yang kedua. Nah, ini tips yang ketiga yang sering untuk peternak itu tidak tahu, tapi ternyata setelah dijodohkan, jodoh, tapi ternyata tidak kunjung kawin, apalagi bertelur. Ternyata apa? Nah, ini dia. Tips yang ketiga yaitu jangan cari yang bekas gantangan. Nah, kenapa? Nah, ini Lobat Mania. Untuk lovebird gantangan itu lovebirdnya itu disetting bagaimana caranya biar menjadi fighter. Nah, setelah itu kalau semisal kok sudah tidak jalan di gantangan terus dijadikan sebagai indukan, masih ada sisi fighternya yang nanti kalau saat dijodohkan. Nah, di sisi lain untuk lovebird yang dijadikan sebagai indukan itu tidak membutuhkan lovebird yang fighter, tapi kita membutuhkan, peternak membutuhkan lovebird yang cenderung tingkatan birahinya itu lebih tinggi, tapi tidak sampai over birahi. Nah, antara birahi dengan fighter itu jelas sangat berbeda.
Nah, kalau burung merasa fighter, melihat temannya atau melihat lawan, melihat burungnya, dia akan langsung ngekek. Tapi kalau birahi melihat lawan jenisnya, dia akan ingin melakukan perkawinan. Nah, kalau untuk yang lovebird bekas gantangan itu harus dihilangkan dulu untuk sesi fighternya. Makanya agak susah, walaupun bisa tapi membutuhkan proses yang lama. Makanya saran saya ditanyakan dulu apakah ini bekas gantangan atau bukan. Kalau semisal bekas gantangan, nah itu harus dipertimbangkan lagi. Nah, itu lovebird mania dan teman-teman semua, 3 tips memilih lovebird betina untuk dijadikan calon indukan. Mudah-mudahan yang masih ternak tetap semangat, dan mudah-mudahan untuk ternakannya selalu lancar dan beranak pinak. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lovebird mania.